Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar atau sama-sama menghadiri sosialisasi mengenai potensi risiko terhadap kenyamanan dan kesejahteraan di tempat kerja. Baiklah, sebelum kita mulai sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, baik, cukup. Kita langsung saja mengenai potensi risiko terhadap kenyamanan dan kesejahteraan di tempat kerja. Nah, sebagaimana kita tahu, fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan kerja itu sering diabaikan karena tidak dipandang memiliki dampak langsung pada produktivitas. Namun, di samping itu, untuk tetap sehat, pekerja itu sebenarnya membutuhkan fasilitas di tempat kerja yang memadai, seperti air minum, yang bersih, toilet, sabun, dan air untuk mencuci, dan tempat untuk makan dan istirahat. Jika mereka tidak memiliki ini, itu akan berdampak terhadap produktivitas menurun atau memburuk. Dengan menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan, perusahaan ataupun UMKM itu mendapatkan manfaat yang nyata untuk perusahaan atau tempat usahanya, sehingga itu memiliki dampak langsung pada produktivitas dari UMKM tersebut sendiri ataupun produktivitas dari pekerjanya. Nah, pekerja itu umumnya mampu memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, sehingga semua inisiatif kesehatan akan lebih berhasil jika pihak manajemen mereka memakai ide-ide dari pekerja. Nah, fasilitas apa yang paling mempengaruhi kesejahteraan para pekerja? Yang pertama itu adalah air minum. Air minum itu sangat dibutuhkan bagi pekerja untuk mengganti cairan tubuh yang hilang atau cairan tubuh yang keluar pada saat melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan. Nah, jika terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan pada pekerja, akibatnya itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kram, lelah, pingsan, dan mengalami kecelakaan kerja yang lainnya. Ketika para pekerja pada suhu tinggi itu mereka bisa kehilangan beberapa liter air dalam setiap shift pekerjaannya. Nah, untuk ibu hamil harus minum air yang lebih banyak. Dalam kedua kasus ini itu akses terhadap air itu menjadi suatu kepentingan yang sangat bersifat ekstra. Nah, air itu umumnya tidak boleh berbau dan harus segar, tidak boleh mengandung binatang atau bakteri yang berbahaya. Nah, air minum itu harus bersih dan disimpan dan terhindar dari kontaminasi. Nah, yang kedua adalah toilet dan fasilitas mencuci. Untuk toilet dan fasilitas mencuci itu sangat penting disediakan di tempat kerja. Dalam sebuah tempat kerja, dengan jumlah staf yang bisa dikatakan banyak atau besar, itu perlu memiliki beberapa toilet dan tempat berbuang air kecil maupun air besar. Fasilitas itu terpisah bagi pekerja wanita dan juga laki-laki. Tidak disarankan untuk digabung antara wanita dan laki-laki. Nah, kemudian untuk toilet itu dapat menjadi tempat berisiko penyakit menular, dan di beberapa negara itu diteliti bahwa penyakit dari nyamuk seperti malaria. Nah, untuk mengurangi risiko ini, toilet itu perlu cukup terang dan berventilasi. Harus ditempatkan jauh dari area tempat makan ataupun area kerja dan dibersihkan secara teratur. Yang selanjutnya, toilet yang bersih itu harus yang memenuhi syarat, yaitu tidak berbau dan ada kotoran yang terlihat, tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga yang lain. Kemudian harus selalu tersedia air bersih yang cukup, harus dapat dibersihkan dengan mudah, minimal 2-3 kali sehari. Nah, untuk ruang makan atau kantin, itu penyediaan ruang makan dan atau kantin akan menunjang gizi kerja atau gizi bagi para pekerja. Nah, di mana untuk gizi ini sendiri akan menunjang dari kapasitas kerja atau produktivitas pekerja tersebut. Nah, untuk ruang makan itu harus terletak jauh dari ruang kerja untuk menghindari kontak dengan kotoran, debu, atau zat berbahaya yang selama proses kerja.
Untuk lokasi yang disediakan itu harus senyaman mungkin untuk memungkinkan pekerja bersantai selama istirahat guna melakukan aktivitas seperti makan maupun istirahat sebentar saja. Jika layanan kantin disediakan, maka fasilitas mencuci yang sesuai dan kebersihan untuk pekerja harus menjadi prioritas. Jika tidak, maka seluruh tenaga kerja itu berisiko terhadap penyakit yang berhubungan dengan makanan. Yang selanjutnya adalah penyiapan dan penyimpanan makanan juga harus aman dan higienis. Dipastikan tidak terkontaminasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah fasilitas P3K. Penyediaan fasilitas P3K di tempat kerja yang didukung petugas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja akan dapat menekan atau mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan petugas P3K di tempat kerja dengan rasio sebagai berikut. Untuk tempat kerja dengan potensi bahaya yang rendah dengan jumlah pekerja 25 sampai 150, itu jumlah petugas P3K-nya itu diharapkan 1 orang. Nah, untuk lebih dari 150, itu 1 untuk setiap 150 orang atau kurang. Kemudian untuk perusahaan dengan risiko tinggi seperti dalam bidang konstruksi, galangan kapal, pabrik kimia, dan lain-lainnya, dengan jumlah pekerja kurang dari 100, jumlah petugas P3K-nya bisa 1, dan apabila lebih dari 100 bisa 1 untuk setiap 100 orang. 100 orang atau kurang. Nah, fasilitas P3K di tempat kerja itu meliputi pertama ada ruang untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, kotak P3K dan isinya. Isinya harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibawa, diberi label bahwa itu adalah kotak P3K, ditempatkan di tempat yang mudah terlihat. Yang selanjutnya, alat evakuasi dan alat transportasi. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri. Dan yang terakhir adalah peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Nah, di sini ada tabel mengenai isi dari kotak P3K yang harus disediakan. Pertama untuk kotak A, di mana jumlah pekerja itu ada 25 orang atau kurang, adalah sebagai berikut. Dan kotak B untuk pekerja yang berjumlah 50 atau kurang, dan kotak C adalah jumlah pekerja 100 atau kurang. Nah, yang selanjutnya adalah pakaian pekerja. Pakaian itu yang sesuai dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nah, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang merupakan praktek terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Nah, setiap persyaratan dalam kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengenakan pakaian khusus harus memenuhi standar nasional dan standar internasional. Apabila pekerja itu diwajibkan untuk mengenakan pakaian atau seragam tertentu seperti pelayan, itu mereka harus berkonsultasi untuk memastikan bahwa mereka itu mendapatkan pakaian yang cocok dan nyaman sesuai dengan pekerjaan yang mereka jalani. Yang selanjutnya, bentuk pakaiannya itu harus sesuai dengan pekerjaan dan sopan, tidak melanggar norma-norma dan budaya, agama, gender, ataupun preferensi lainnya. Nah, dan yang terakhir, semua pakaian yang dikenakan sebagai bagian dari kewajiban pekerja umum harus disediakan oleh perusahaan tersebut atau UMKM tersebut. Nah, selanjutnya untuk fasilitas rekreasi dan ruang istirahat. Untuk menjadi produktif itu sebenarnya dibutuhkan pikiran yang jernih dan pikiran yang berfokus atau terfokus, maka diperlukan adanya istirahat dan rekreasi di sela-sela kesibukan bekerja. Nah, kamar atau ruang istirahat harus dibuat di dalam atau di dekat gedung dengan akses yang mudah bagi para pekerja. Jika mungkin, fasilitas itu harus mencakup ruang untuk latihan atau olahraga ringan seperti tenis meja atau basket. Nah, dengan menyediakan fasilitas ini itu dan waktu karyawan atau tenaga kerja untuk menggunakannya, maka dapat membantu pekerja dan manajer untuk tetap sehat dan nyaman sehingga mereka dapat produktif untuk bekerja secara maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah rasa memiliki dan semangat tim yang merupakan hal penting untuk kerjasama di tempat kerja, juga dapat didorong dengan membentuk tim olahraga atau klub sosial pekerja, mungkin dengan bantuan dana dari pengusaha atau pemilik dari
pekerjaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, transportasi ke dan dari tempat kerja. Misal dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Untuk itu adalah pekerja perempuan dan juga laki-laki, terutama yang bekerja dengan menggunakan shift malam, itu berisiko jika mereka harus menunggu lama untuk transportasi di tempat umum yang tidak aman atau pada waktu yang tidak aman jika mereka ini pekerja adalah menggunakan media transportasi umum. Yang kedua, manajemen harus waspada terhadap kesulitan yang dialami oleh pekerja dalam perjalanan menuju dan dari rumah ke tempat kerja dan bahkan sebaliknya. Jika ada kekurangan pada transportasi publik atau umum, tidak dapat diandalkan dan tidak aman, maka perusahaan atau UMKM itu dapat mempertimbangkan penyediaan layanan transportasi. Nah, ini dapat dinegosiasikan dengan pembayaran. Ya, sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun sikap dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.